Halo sobat saham semua. Nah, di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham Fore, saham kopi ya, kopi. Nah, kemarin itu IPO Fore itu di 188 ya, terus naik sampai ke 500. Nah, ke depan ini gimana ya saham Fore? Nah, kita analisa ya. Nah, saya analisa, mudah-mudahan ini nggak salah ya. Bisa saja ini apa ya, salah, bisa saja benar. Tapi menurut analisa saya kayak gini. Saya ini pakai trading view ya, sobat ya. Nah, ini kita pakai alat bantu. Alat bantu dulu pergerakannya gimana. Nah, ini saham Fore awal kemarin IPO di 188. 188. Lanjut naik. Nah, kita ambil posisi body candle penuh ya. Nah, di sini posisi body candle penuh khusus yang hijau. Nah, di sini naik 118,52%. Nah, untuk lihat harga standarnya nanti, harga standarnya hitungannya nanti berapa sih harga termurahnya ataupun harga sampai ke berapa kayak gitu. Ini analisa saya. Ini harga saham Fore ini seperti kayak saham BUT ya, BUT atau DUS itu ya. Ini saham gorengan juga. Itu di bawah naik ke atas, terus di bawah turun. Kayak gini. Dalam istilah saham ataupun saham ini kan investasi, ibaratnya kayak kita pengusaha lah. Kita IPO dinaikkan ke atas, habis itu diturunkan. Nah, karena dia juga sama-sama cari cuan. Kita cari cuan, investasi juga cari cuan, semua di sini ini cari cuan semua. Nah, siapa cepat yang dapat. Kalau yang nggak cepat ya dikarungin. Nah, sangkut di atas. Nah, itu. Beda lagi dengan market maker. Market maker itu punya harga bawah dia karena yang punya perusahaan. Nah, gitu dia. Kalau bandar dia kan spekulan, istilahnya spekulan lah. Dia yang borong-borong saham kayak gitu dia. Nah, ini kita ambil titik tengahnya ya. Harga 188 naik ke atas. Nah, harga rata-rata di berapa? Nah, ini ya. Harga nanti rata-rata tuh di 300. Di 300 harganya. Jadi sobat yang mempunyai harga di atas 300 ya mungkin bisa ke sana. Tapi ya jangan beli kayak gitu. Nanti bisa-bisa ya dikarungin kayak gitu maksudnya. Masalahnya dilihat dari pergerakan bandar tuh sampai di sini. Bandar itu, nah ini ini sampai titik hijau ini. Ini hitungannya transaksi kuat-kuatnya lah di sini. Nah, sampai ini dari bawah sampai sini, ya kan, sampai sini. Ke sini ini tinggal dikit-dikit aja. Nah, di sini dia udah sampai 500 ini udah demand ya. Bukan supply lagi. Supply-nya paling sampai sini aja dia. Sini tinggal buang barang gitu aja.
beli sedikit, habis itu dia langsung bidnya ditebeli, beli sedikit bidnya ditebeli kayak gitu dia. Nah itu memang bandar itu dia punya harga di atas ini, ada juga kayak gitu, dia nggak sampai habis. Tapi kan dia nanti kan di AVG sama dia, nah, karena dia kan banyak banyak uang ya, di AVG itu nanti turun kayak gitu dia. Jadi saham itu bisa, kalau yang bagus nanti bisa naik ke atas sampai atas, bisa juga nggak nyampe atas. Kalau gorengan itu rata-rata ya ke atas ke bawah turun lagi kayak gitu. Kadang-kadang nggak nyampe kayak gitu. Kadang-kadang sampai nyelam kayak gitu. Nah ini harga tengahnya 300 ya nanti rata-rata. Bisa nanti sampai sini. Nah bisa juga sampai sini. 410 ini udah mentok ya. 410 pokoknya kesananya itu jangan. Kalau menurut saya safety-nya di 300 karena perkiraan bandar itu masih sini, sini, sini. Perkiraan bandar itu di sekitar situ. Tapi kan kita kan bukan bandar, kayak gitu. Jadi ambil amannya aja. Lanjut untuk melihat di harga bawah. Nah ini harga bawah. Ini kan saya pakai trading view ini pakai anu ya apa? Alat bantu ini. Dia ini mulai banting di sini. Nah di sini, di sini nih. Ini karena ini garis hijau yang pertama turun nabrak ke garis merah. Nah merahnya ini masih ikut ke sebelah sini ya, ke sebelah sini dia. Jadi mulainya candle hijau ini, candle hijau kecil ya. Nah ini kalau naik dia cuma jemput aja dia, jemput yang di atas gitu, jemput aja, istilahnya kayak AVG lah, nanti naik turun harganya, dibawahin lagi naik turun lagi kayak gitu. Nah ini ke bawahnya perkiraan berapa sih kayak gitu. Turunnya nanti, nah di sini 368 ya, 368 harganya, 368. Nah, 368 turunnya nanti ke 222. Aduh. Kita lihatin nanti ya. Teman-teman boleh ikut cara kayak gini juga bisa. Tapi asal benar, kalau salah nanti ya tambah berapa ya? 222 ya. Turun 222. Nah, sampai sini ya. 222 ini harga berapa? Nah, di sini. 145. Biasanya dia IPO di dua ke atas, habis itu dibawa ke bawah, di bawah harga IPO. Kayak gitu. Tapi lebih sedikit supaya dia ibaratnya ya istilahnya ya yang IPO ini beli harga bawah ini pun pengen untung juga kan kayak gitu. Dibawa beli di sini, dibawa ke bawah, habis itu kan dia jualan. Nanti menggantikan lagi yang di sini, kayak gitu dia. Baru naik ke atas lagi. Nah, naik ke atasnya berapa? Perkiraan ini ya. Naik ke atas. Itu tadi 300 ya. Naiknya 60,51. Kalau harga di bawah 145 lebih baik ya. Biasanya tuh ada sedikit di sini. Ada lebihan lah. 142, 140 kayak gitu dia. Pasti dia mengasih apa ya? Ekor biasanya kayak gitu. Istilahnya tuh ekor, ada ekornya. Nah, supaya orang kalau wah ini pas support kayak gitu ya. Ternyata dijebolin sama dia supaya orang itu jebol support kayak gitu kan, biasanya di bendung itu besar-besar itu kan.
Nah, supaya dia kan pasang cut loss-nya itu kena dia kayak gitu, dicebolin biasanya. Gitu. Dicebolin sama dia. Habis itu anggap aja kita ambil 145-nya ya. Jadi cut loss-nya dia kena si bandar kayak gitu. Cut loss-nya jebol, hilang dia kayak gitu kan. Nggak jadi masuk dia. Akhirnya kan keluar lagi kayak gitu. Harga kena bandar gitu. Tapi kita ambilnya di sini 145. Naik ke 60,51. 60,51. Nah, disinilah. Jadi harganya nanti naik 232 sampai ke 300 ya. Ini naik awal dia ke sini. Tapi kan nanti ini swing ya, untuk swing ya. Jadi turun-turun sedikit-sedikit. Memang kayak gitu dia prosesnya nanti. Ya ini dari 368 ini turun juga nggak langsung jatuh gitu, nggak. Dia ada apa, naik turun kayak gitu. Memang dia harus jemput yang di atas juga kayak gitu dia. Harus ke nol dulu. Ke nol, turun lagi. Dia nanti kalau sudah eh, ke titik nol itu dia jemput yang di atas, diturunkan lagi kayak gitu dia. Ada konfirmasi lah, titik nol itu titik konfirmasi dia. Biasanya kalau udah di nol konfirmasi, itu dinaikkan sebentar, jemput yang di atas, turun kayak gitu. Model kayak AVG lah itu hitungannya dia. Dia mungkin bandar itu pakai berapa akun. Jadi akunnya itu untuk beli yang di bawah, untuk jemput yang di atas. Kemungkinan kayak gitu ya, kemungkinan. Nah, itu. Jadi sobat semua yang punya saham Fore, kenaikannya itu sekitar 300. Itu safety ya, 300 itu aman. Nah, mungkin naiknya dia sampai 326, bisa juga sampai ke 412 ini, 410 sampai 410 itu bisa. Kemungkinan sampai situ sahamnya. Bisa juga naik sampai atas, tapi tergantung apa ya, kinerja juga biasanya kayak gitu. Kinerja dan permintaan sahamnya itu. Tapi ini kemungkinan di bawah-bawah dulu dia. Ini dari sini sudah kelihatan ini ada apa, demand yang besar tuh ini, dari 500 turun ke berapa ini, 368, ini kan besar sekali ini dia. Nah kayak gitu. Tunggu aja sampai ke bawah sini 145. Ya kalau samanya sobat semua paham dengan apa, jemput yang di atas ini, mudah aja kok. Sebenarnya di saham itu nggak susah-susah amat. Bisa untuk harian, ibaratnya kalau ngambil cuma 200 ataupun 300 dengan modal dikit aja penting cuan, itu bisa aja, cepet aja. Bahkan di candle merah pun kita bisa bisa beli gitu. Candle merah kan itu biasanya itu kan ada pembalikan arah itu ya, pembalikan arah, kita beli nanti pas di resist kita jual, nggak sampai resist kita jual paling berapa tik kayak gitu udah cuan. Ambil 2% udah cukup, 2% 3% cukup kayak gitu. Yang penting kita cuan, amankan cuan. Jangan greedy ya, ataupun ini ya, istilahnya itu kita terlalu banyak ngambil gitu ya. Wah, jangan-jangan nanti ke atas, jangan-jangan ke atas itu ya. Jangan kayak gitu, kita amankan cuan. Kita di saham ini sama-sama cari uang.
perusahaan cari uang, namanya juga pasar saham, jual beli saham. Apa sih pasar saham itu? Yaitu sarana investasi. Kita harusnya kan ibaratnya beli sekarang untuk berapa tahun akan datang kayak gitu, bukan langsung dijual kayak gitu, enggak sebenarnya kan kayak gitu. Jadi di sini semua itu cari uang, perusahaan cari uang, investor juga invest. Namanya invest itu kan kita akan menanamkan modal, kita cari uang. Nah, semua di market ini cari uang semua kayak gitu. Siapa yang cepat itulah yang dapat kayak gitu. Jangan sampai kita nyangkut di atas kayak gitu. Kalau kita ibaratnya cuma modal pas-pasan ya turun sedikit bingung kayak gitu, wah parah nanti, stres nanti kayak gitu ya. Terus kita beli nggak naik-naik gitu, ada saya saham itu, saya beli nggak naik-naik lama sekali. Nah memang masih harga di bawah bandar, tapi bandarnya nggak ngangkat-ngangkat itu Pak. Nunggu eh, siapa, bandarnya juga nunggu retail yang jualan, nah itu repot. Bandarnya nunggu, sedang retailnya nggak jualan, nah, jadi nggak diangkat-angkat juga. Dia nunggu barang kita nunggu diangkat. Nah itu sama-sama saling nunggu, jadi kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah gitu aja ya sobat ya. Nah, untuk rekomendasi saham Fore. Saham Fore nanti terdekatnya itu di 232. Turun ke 145. Bisa ke bawah ya 140 bisa. Nah itu beli aja. Selama di bawah 145 beli aja. Nanti pasti di bawah naik. Kayak gitu. Nah itu ya. Ini nggak jauh beda dengan saham apa ya. Saya beli juga nih di BSML. Nah ini ya. Nah ini saya kemarin ini udah hitung-hitungan di sini. Tahajar ini langsung ini. Ini dia sudah support ya, supportnya di sini. Saya kemarin dapat harga di sini. Karena tak lihat ini nggak mungkin turun karena sudah support kuatnya di sini ada tanda biru. Berarti di sini dia turun di sini warna hijau ini sampai ke bawah ini. Dia ini uang besar yang dibuang kayak gitu. Dia masuk tapi juga buang kayak gituan. Masuk besar. Ini ada plus candle biru pertama ini kan. Nah, ini terus yang kedua ini besar-besar ini. Nah, berarti bertanda dia bahwa ada masuk juga uang besar kayak gitu. Jadi saya kemarin juga buy ini di sekitar sini. Mau di 16 di 69 sini nggak kebeli, ya udah di 100 di 70 saya beli dengan target nanti 107 ya. Target terdekat 93, tapi bandar nanti sampai sini 107. Kalau di atas 93 nanti gunakan trailing stop. Jadi biar sampai 117, perkiraan ya sampai 107, 117. Kayak gitu dia. Bisa ke atas bisa. Nah, itu ya, itu udah perkiraan saya ini, hitung-hitungan saya ini udah di sini sebenarnya. Tapi kemarin saya ini nggak pasang ini, order gitu nggak pasang, auto order nggak pasang. Tahu-tahu udah naik kayak gitu. Sebenarnya bagus ini. Sudah di 66, saya pasang di sini, ternyata kan di 66 ternyata turun ke 65 kan, lumayan. Nah, ini tuh. Nanti naiknya sampai 107 sini. 65 ke 100 saja sudah 30-an ini ya. Lumayan ini. Naik tinggi. Ini untuk PSML ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini saham tuh enak aja. Ini apalagi kalau dilihat PSML ini kan seharusnya ini ke sini. Dia di tengah-tengah itu resistnya. Seharusnya dia di sini. Nah, di sini. Tapi dijebolin sama bandar. Bawahin. Nah, akhirnya ke sini. Inilah garis tengah-tengahnya. Nah, pas di sini resistnya. Itu. Jadi dia biasanya kalau mau akhir
mau di apa namanya pembalikan arah, biasanya dia dua kali sell lah hitungannya itu. Kalau dua kali sell itu gimana ya maksudnya, eh, melepaskan sell terbesarnya dia kayak gitu ya, tapi dia jemput juga di bawah kayak gitu, dia sekaligus sell sekaligus masuk kayak gitu, dua kali dia. Biasanya cuma sekali aja kecil-kecil, ini kan besar tapi kan cuma kecil aja. Nah ini sell besar tapi kan baru sell berapa kali kan langsung dibalas kan, ini dibalas besar, tapi kan dia kan baru pertama kali dari resist. Nah resist 149 ini baru pertama kali, nah baru kedua kali ketiga kali di sini, biasanya gitu. Pokoknya ciri-cirinya kalau saham mau berbalik arah itu dia akan melepaskan di sini yang paling panjang biasanya. Nah dari sini tandanya itu dan supportnya itu dua kali support lah hitungannya. Seharusnya supportnya ada di sini dia. Nah itu kan. Ini dua kali supportnya, dua kali melepaskan terpanjangnya kayak gitu. Nah itu tandanya mau berbalik arah dia. Tunggu aja di supportnya kayak gitu. Untuk melihat supportnya ya nanti gitu aja. Apabila sudah berbalik arah, itulah nanti support terkuatnya. Kalau belum ada tanda berbalik arah, jangan masuk. Bisa juga nanti itu apa ya, kayak tipuan kayak gitu ya. Kita udah masuk ternyata bukan support ya. Kecuali kayak gini, nah sudah support ya kan, ada candle warna hijau. Ini tandanya ada buy yang besar. Kita jangan beli di atasnya hijau. Kita tunggu beli di bawahnya hijau ini ya. Nah, kalau bisa tuh di sininya, di bawahnya ini. Kalau dia ini kan nanti pasti tes support ini, tes support. Supportnya itu kuat apa enggak? Kalau enggak kuat pasti jebol, nanti pasti ke sini. Tapi kalau dia kuat, supportnya otomatis naik mantul. Nah, tapi di sini itu sudah ada buy besar. Kalau belum ada konfirmasi hijau jangan masuk. Nanti habis candle hijau pasti dia tes support, turun lagi dari candle hijau ini, turun lagi tes support ya. Nah itu ya sobat-sobat untuk investasi saham ya, ini cuma berbagi ilmu aja. Saya juga belajar analisa sendiri ya. Saya mulai 2015 belajar analisa sendiri, di awal-awal juga boncos banyak banget ya, salah saya. Pakai analisa ini, pakai ngikuti teman-teman itu yang apa kenceng-kenceng lari itu, boncos terus. Baru kali ini saya mendalami, saya hitung-hitung, jadi beli harga bawah, yang penting harga di bawah bandar dan bandarnya masih di atas itu saya beli. Saya tunggu lama nggak apa-apa, yang penting aman, pasti diangkat ya. Nah itu ya, mudah-mudahan sobat semua yang investasi selalu cuan. Ini rekomendasi saham BSML ya, yang tadi Fore. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.